Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan belajar tentang materi fisika. Kali ini kita akan membahas tentang gelombang mekanik. Gelombang, apa sih itu gelombang? Nah, dari sini kita dapat lihat dari gambar ya, ada sesuatu benda yang menyentuh permukaan sebuah zat cair sehingga terbentuklah yang namanya gelombang di situ. Gelombang adalah getaran yang merambat. Nah, getaran di sini adalah gerakan bolak-balik. Jadi gerakan bolak-balik itu dinamakan getaran. Nah, getaran yang merambat itu dinamakan dengan gelombang. Ini salah satu gerakan bolak-balik ya dari suatu gerakan bolak-balik kita namakan getaran, tapi karena dia merambat maka kita namakan dengan gelombang. Gejala gelombang di sini salah satu contoh adalah gelombang bunyi yang biasanya kita dengar ya, baik dari yang kita secara dasar suara orang ya bisa kita dengar. Kemudian gelombang pada air yang beriak ya, apabila kita mau masukkan batu ke dalam air maka kita akan mendengarkan teriak airnya. Oke. Gelombang di sini dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang mekanik itu beberapa contohnya adalah gelombang suara ya, seperti suara kita. Kemudian ada gempa bumi ya, baik vulkanik maupun tektonik ya di sini. Gelombang pada dawai dan lain sebagainya. Kemudian yang elektromagnetik itu contohnya adalah cahaya, sinar X, gelombang radio, dan sinar-sinar yang lainnya. Itu dinamakan gelombang elektromagnetik. Tapi di sini kita fokus pada gelombang mekanik. Apa sih gelombang mekanik itu? Gelombang mekanik itu adalah gelombang yang perambatannya membutuhkan yang namanya medium. Kalau di bulan ya, kita tidak bisa mendengar bunyi karena tidak ada medium di sana, tidak termasuk hampa udara. Karena salah satu yang menghantarkan, yang merambatkan suatu sumber gelombang itu adalah udara. Karena di bulan dianggap tidak hampa udara, maka kita tidak bisa mendengarkan yang namanya gelombang mekanik di sana, gelombang bunyi. Nah, jadi apa gelombang mekanik itu? Gelombang ya yang memerlukan medium untuk arah perambatannya. Oke. Gelombang mekanik kita bagi menjadi dua, ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Kalau gelombang transversal ini arah getar tegak lurus dengan arah rambat. Sedangkan gelombang longitudinal itu arah getarnya segaris dengan arah rambat, ya. Gelombang transversal di sini karena dia tegak lurus ya dengan arah rambat. Di sini diketahui ada sebuah gelombang ya dengan S. S adalah sumber gelombang, jadi sumber suara di sini, sumber bunyi ya salah satu contohnya. Kemudian ada alfa. Alfa itu apa? Panjang gelombang. Kemudian ini jarak antara satu puncak gelombang terhadap puncak gelombang lainnya, ataupun bisa pertengahan ya, pertengahan gelombang, pertengahan atau lembah di sini dengan ini. Kemudian ada A besar, di sini ada amplitudo. Amplitudo gelombang merupakan jarak terjauh yang istilahnya tegaknya ya, tegak lurusnya yang dialami oleh gelombang ini, itu dinamakan amplitudo. Ya. Ini lembah sama lembah ya. Untuk lambdanya bisa panjang gelombang bisa puncak sampai puncak satu yang lainnya, atau lembah dengan lembah lainnya, atau di tengah-tengahnya juga bisa. Oke. Kemudian untuk gelombang longitudinal, karena arah rambatannya searah, maka di sini ada yang namanya rapatan dan juga renggangan. Jadi lambdanya sendiri di antara rapatan dengan rapatan, ataupun di antara renggangan sampai ke renggangan lainnya. Itu dinamakan panjang gelombang atau lambdanya. Jadi panjang gelombang bisa kita definisikan sebagai jarak yang ditempuh oleh gelombang selama selang waktu satu periode atau satu sekon getaran partikel medium yang dilalui gelombang.
Periode getaran partikel medium yang dilalui gelombang ini disebut dengan periode gelombang. Periode ini dinamakan waktu yang dibutuhkan dalam satu getaran atau gerak bolak-baliknya. Dengan besaran gelombang, selain tadi ada panjang gelombang, ada amplitudo, ternyata di sini ada cepat lambat gelombang, ada frekuensi, ada periode, dan juga energi gelombang. Tadi sudah kita ketahui bahwa panjang gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam satu periode. Nah, maka di sini untuk satu bukit atau satu puncak ya, dengan puncak lainnya, atau satu ini lembah dengan lembah lainnya. Nah, ini. Boleh dari satu simpul ke simpul yang lain juga bisa. Nah, jarak yang terjauh tadi namanya amplitudo, diingat-ingat. Satu panjang gelombang untuk panjang longitudinal tadi rapatan ke rapatan atau renggangan ke renggangan. Ya, boleh bu kalau renggangan ke rapatan ke sini, ya enggak boleh, harus sama. Ya, amplitudo itu simpangan gelombang yang paling jauh di sini. Amplitudo hanya terjadi pada gelombang transversal, jadi pada gelombang longitudinal tidak ada yang namanya amplitudo. Cepat lambat gelombang yang dilambangkan dengan V, yaitu merupakan jarak yang ditempuh gelombang dalam satu satuan waktu. Untuk persamaannya, masih ingat untuk persamaan linear ya, gerak lurus, kita ketahui bahwa kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Karena di dalam gelombang itu adalah jaraknya kita anggap sebagai lambda tadi ya, jarak yang ditempuh oleh gelombang itu namanya lambda, maka S-nya kita ubah menjadi lambda. Untuk T-nya adalah periode T besar. Jadi untuk rumus cepat lambat gelombang bisa kita rumuskan dengan lambda per T besar. Ya, karena seperti itu sama dengan F. F itu apa? F adalah frekuensi dengan satuan Hertz ya, atau Hz. Maka untuk rumus cepat lambat gelombang bisa kita nyatakan dengan lambda dikalikan dengan F frekuensinya. Okay. Frekuensi gelombang adalah banyaknya gelombang yang melewati suatu titik setiap detik. Jadi satu waktu itu ada berapa frekuensinya. Okay. Ada contoh soal sebuah gelombang transversal memiliki periode 4 detik. Jika jarak antara dua titik yang berurutan dan sama fasenya adalah 8 cm, maka cepat lambat gelombang itu adalah, tadi kita tahu bahwa untuk persamaan panjang cepat lambat gelombang adalah panjang gelombang ya dibagi dengan waktu. Jadi 8 kita bagi dengan 4 detik karena ini satuannya masih senti, jadi tidak usah kita rubah, sehingga 8 bagi 4 adalah 2, maka kita pilih jawabannya adalah B, 2 cm per second. Untuk contoh soal yang lainnya, nanti kalian bisa bahas sendiri. Sebuah gelombang merambat di udara dengan kecepatan 360 meter per sekon. Berapa panjang gelombang, jika panjang gelombang punya 25 cm, ingat-ingat ini ada satuan yang berbeda, maka nanti kita harus konversi untuk satuan yang senti, harus kita ubah menjadi meter. Berapa frekuensinya? Tadi kita sudah tahu ya, V sama dengan lambda kali F. Maka untuk mencari F, nah, maka sama dengan berapa? Harus tahu bolak-balik rumus ya. Maka F sama dengan V dibagi dengan lambda. Lambdanya dari 25 cm kita ubah ke meter menjadi 0,25. Maka untuk jawaban dari frekuensi dari gelombang yang merambat ini adalah V dibagi dengan lambda 360 dibagi 0,25. Hasilnya adalah 1440. Jangan lupa untuk menuliskan satuannya adalah Hertz atau Hz. Kita masuk ke salah satu aplikasi dari gelombang mekanik, yaitu bunyi. Bunyi sendiri itu adalah sumber yang bergetar dengan getarannya yang merambat. Sehingga karena dia getaran yang merambat, maka bunyi merupakan suatu gelombang mekanik. Nah, gelombang bunyi di sini merupakan gelombang mekanik atau mekanis ya, sama aja. Bisa melalui medium apa saja, bisa padat, bisa cair, dan juga bisa melalui gas atau udara. Nah, biasanya gelombang bunyi yang merambat di udara itu dalam bentuk gelombang longitudinal karena dia searah.
Ini ya, salah satu ini ada sumber suara garpu tala ya. Getaran garpu tala sebagai sumber bunyi di sini, udara sebagai medium perambatannya, maka orang sebagai pendengar di sini bisa mendengar dari getaran yang merambat tersebut. Ya, bunyi dirambatkan sebagai gelombang longitudinal karena dia arah rambatnya adalah searah. Oke. Syarat-syarat terdengarnya bunyi ya, tadi kita kan tahu ada sumber bunyi, ada pendengar ya. Maka di sini kita bisa menuliskan bahwa untuk syarat-syarat bisa kita mendengar bunyi, maka yang khusus di sini ada sumber bunyi, ada medium, pastinya bisa pada cair dan gas atau udara ya. Kemudian ada telinga, ada alat pendengaran, ada pendeteksi istilahnya. Detektornya di sini pendeteksi dari sumber suara. Oke, kemudian untuk manusia sendiri atau detektor uh, telinga ya, detektornya manusia adalah telinga yang alat pendengarnya itu bisa mendengar hanya pada frekuensi dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Selain frekuensi ini kita tidak bisa mendengarnya. Maka di sini kita bisa memberikan untuk macam-macam bunyi berdasarkan frekuensinya ya. Ada infrasonik ya. Infrasonik itu apa? Bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Maka bunyi ini karena kurang, manusia tidak bisa mendengarnya. Infrasonik hanya bisa didengar oleh salah satu contohnya adalah jangkrik. Ya, kemudian audiosonik ini yang bisa didengar oleh manusia dengan frekuensi sekitar 20 sampai 20.000 Hz. Kemudian ada ultrasonik, bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz dan ini hanya bisa didengar oleh kelelawar, lumba-lumba, anjing, dan kucing. Oke. Ini ya contoh ada jangkrik, ada kelelawar, ada anjing. Dia kalau manusia itu bisa, kalau kita ngomong kayak gini bersuara itu frekuensinya sekitar 85 sampai 1100 Hz, otomatis bisa didengar ya. Kemudian untuk belalang sendiri itu belalang jangkrik ya, kan di bawah seharusnya di bawah 20 Hz ya. Ini belalang maaf. Ini belalang mendengar 100 sampai 15.000 Hz. Jadi bisa skala manusia bisa, skala manusia ini berarti belalang. Karena belalang yang bersuara itu kalau kita dengar frekuensinya sekitar 7.000 sampai 100.000 Hz. Jadi kalau di ambang batas yang lebih dari 20.000 untuk belalang yang bersuara, kita tidak bisa mendengarnya. Oke. Dan kelelawar ini 10.000 sampai 120.000 Hz ini juga tinggi sekali. Kelelawar bisa mendengar sampai 120.000 Hz. Berarti sangat keras sekali ya telinganya. Anjing juga kalau suara anjing masih bisa kita dengar karena hanya sekitar 450 sampai 1080 karena masih di batas kita ya manusia ya bisa kita dengar. Kemudian pendengaran untuk anjing sendiri telinganya sampai 50.000 Hz di atas manusia. Okay. Ini ada beberapa warna musik yang biasanya kita dengar, ada yang lembut, ada yang halus, ya seperti ada yang berisik mungkin ya. Ya, warna bunyi suatu alat musik itu tergantung pada perubahan tekanan udaranya. Yang biasa kita dalam kehidupan sehari-hari mungkin seruling gitu ya, salah satu contohnya. Tapi di sini yang ditampilkan itu ada garpu tala, ada flute, ya seruling tapi yang itu ya, yang pakai apa namanya, ini logam ya. Kemudian oboe ya, dan ada biola. Ini bisa memberikan, kalau kita perubahan tekanannya yang halus, maka warna perubahannya jernih ya, mengalun ya, seperti itu. Gelombang bunyi dari biola juga mempunyai perubahan tekanan yang tiba-tiba memberikan warna yang kadang ya bisa lebih kasar kalau biola. Kadang melengking di telinga kita, mungkin kita agak terganggu di situ. Gelombang sederhana murni dan lembut, tukar putala, kemudian perubahan halus memberikan warna yang mengalun pada seruling atau fluid ya. Flute ya.
perubahan yang cepat memberikan warna yang bervariasi trompet ini ya. Dan gelombang suara yang bergerigi itu pada biola. Ya, kalau bisa menggunakan dengan baik ya warna. Tapi ini warna musiknya dia di sini dikategorikan pada kasar karena dia bergerigi. Oke, untuk cepat rambat bunyi, baik tadi ya melalui gas atau udara, melalui zat cair maupun zat padat. Di sini bisa kita ketahui untuk tabel. Di sini cepat rambat bunyi dari atas kecil, semakin ke sini dia nilainya semakin besar. Maka dari sini kita dapat menyatakan bahwa cepat rambat gas itu paling kecil di antara yang lainnya. Dan di tengah-tengah ada zat cair, maka zat cair itu ada di tengah untuk cepat rambatnya. Yang paling besar yang bisa menghantarkan bunyi yang paling cepat ya menurut tabel ini adalah benda padat. Kalian bisa membuktikan sendiri nanti ya. Cepat rambat bunyi biasanya yang kalau kita bersuara seperti ini dari orang ngobrol satu dengan yang lainnya itu kan melalui udara. Biasanya yang dibutuhkan untuk cepat rambat basicnya ya, dasarnya tuh biasanya 340 atau 347 di antara inilah. Nah, sekitar ini. Jadi cepat rambat bunyi itu tergantung jadi jenis mediumnya. Mau pakai medium apa. Oke. Mengapa suara yang didengar pada malam hari lebih jelas dibandingkan dengan siang hari? Ya, malam hari itu malah lebih jelas. Di sini pada siang hari, warm air udara panas pada permukaan tanah ya, ground. Kemudian di atas tuh udaranya dingin. Jadi dia dipantulkan ke atas suaranya. Jadi kalau kita mau mendengar dari kejauhan agak itu kita sampainya sudah lirih, agak lama juga. Tapi kalau pada malam hari ini di permukaan bumi dia cold air, udaranya dingin, di atas dia hangat ya, warmer air udaranya, jadi dia langsung bisa tersampaikan lebih cepat pada detektornya, pendengarnya ya. Oke. Kemudian di sini ada istilah dalam sumber bunyi, ya ada sumber titik point source-nya ini sumber bunyinya, kemudian ada permukaan gelombangnya, waveforms-nya, kemudian untuk phase-nya atau arah gelombangnya, baik tegak lurus maupun menjalar merambat searah ya. Di sini intensitas bunyi sumber titik, pada sumber titik ya luas diketahui untuk luas karena dia membentuk waveformnya ada seperti lingkaran, maka untuk luasnya adalah 4 pi r kuadrat ya, dianggapnya seperti itu. Dan untuk intensitas bunyi dinyatakan sebagai PS per A atau PS per 4 pi r kuadrat. Oke. Dan skala desibel merupakan cara untuk mengukur bunyi, tingkat bunyi, ya besar kecilnya level bunyi itu dinyatakan dengan ini lambang beta, ya lambang beta di sini sama dengan 10 dB. dB itu bukan ini dB adalah desibel, ya singkatan untuk satuan level bunyi ya. Log logaritma ya, log I per I0. I0-nya ambang pendengaran manusia yang isi I0-nya adalah 10 pangkat min 12 Weber per meter kuadrat. Catatan jika I berubah jadi 10 kali, maka betanya juga bertambah 1 kali. Ingat-ingat. Di sini sound level dari skala yang kecil sampai skala yang besar ini 10 desibel, kecil ya. Soft whisper ini berbisik ya, very audible. Kemudian di suasana malam, bedroom at night, di kamar tidur malam hari sunyi, ini quiet dim ya, berarti 30 desibel level bunyinya ya. Kemudian di classroom ini sekitar 50 desibel, ini termasuk moderate, sedang ya. Kemudian ini noisy agak berisik ya, insert compact ya,
di dalam mobil. Nah, di dalam mobil kemudian ini sekitar 70 desibel. Kemudian heavy truck. Nah, di truk sendiri itu sangat berisik, very noisy. Very noise 90 desibel. Kemudian di jet the place taking off pada waktu pesawat terbang ini sangat, ini yang paling besar ya di sini tingkatan untuk sound levelnya sekitar 120 desibel. Wow. Diketahui I sama dengan 10 pangkat minus 10 Weber per meter kuadrat, ini kuadrat maaf, betanya adalah 10, tadi kan 10 log, kan gitu ya, log I per I0, I0 nya adalah 10 pangkat min 12, karena ini 10 pangkat min 10 per 10 pangkat min 12 kan sama dengan 10 pangkat 2 atau 100, maka kita langsung tulis aja 10 log 100 sama dengan 20 dB. Nah, log 100 adalah 2. Nanti kalian bisa searching atau hitungkan sendiri di kalkulator ya. Kemudian di udara terbuka untuk pengurangan intensitas ini tergantung pada jarak dengan sumber. Jadi bisa dirumuskan I1 kali R1 kuadrat sama dengan I2 kali R2 kuadrat. Nah, ini contoh untuk tingkat intensitas sebuah pesawat jet pada jarak 30 meter itu 140 desibel. Berapakah tingkat intensitas yang pada jarak 300 meter? Kira-kira di sini nanti lebih besar apa lebih kecil? Ya, nanti kalian bisa buktikan atau hitung sendiri ya. Kemudian apa perbedaan tinggi rendahnya bunyi dengan kuat lemahnya bunyi? Ya, tinggi rendah sama kuat lemah ini berbeda. Nah, tinggi rendah bunyi itu tergantung pada frekuensi getaran sumber bunyi, sedangkan pada kuat lemahnya bunyi tergantung pada besarnya amplitudo. Ingat-ingat. Nah, faktor-faktor yang mengaruhi kuat lemahnya bunyi selain amplitudo itu adalah jarak sumber dari pendengar, sumber bunyi ya tadi, kemudian dan jenis mediumnya. Sekarang kita masuk ke efek Doppler. Efek Doppler ini terjadi pada saat gerak relatif antara sumber dan detektor atau pengamat. Detektor di sini berarti ya pendengar ya, yang mendeteksi suara. Efek Doppler itu perubahan frekuensi atau bisa bertambah, bisa berkurang yang disebabkan dengan gerak dari sumber maupun gerak dari detektor. Nah, untuk pembahasan berikut, maka untuk laju diukur relatif terhadap udara. Jadi kita untuk pembahasannya ini kita memisalkan untuk mediumnya yang dianggap itu adalah udara. Maka di sini saat detektor bergerak atau orang pendengar itu bergerak ya, dan sumbernya diam, sumber suara diam ya. Kalau kita mendekati sumber suara, sumber bunyi, maka kita positif di sini ya. V ditambah VD, kecepatan ini kecepatan itu ya, kecepatan cepat rambat udara ya, ditambah kecepatan detektor atau pendengar dibagi dengan kecepatan cepat rambat udara. Nah, kan ini di sini positif, dan ini secara umum jika kita tulis positif dia mendekati dan kita tulis negatif jika menjauhi, gitu ya, diingat. Kemudian untuk sumber yang bergerak ini ya, sumber bergerak detektor diam. Nah, jadi kita sebagai pendengar tuh diam. Ada sumber misalkan ambulansnya yang bergerak mendekati kita. Nah, bagaimana untuk efek Dopplernya? Maka ini kita tuliskan ya untuk ini ya, untuk apa namanya, frekuensinya adalah V dibagi dengan V min Vs. Ya, kalau dia mendekati dia malah negatif, beda dengan tadi ya, kalau menjauhi dia positif, mendekati negatif. Ingat-ingat perbedaannya. Sehingga di sini bisa dituliskan bahwa efek Doppler secara umum ya di sini ya, jika ini apa, detektor mendekati sumber maka dia positif, detektor atau orang ya, orangnya mendekati sumber suara itu positif, jika menjauhi sumber suara negatif.
Dan kebalikannya, jika sumber suara mendekati uh, pendengar, dia negatif. Jika menjauhi pendengar, menjadi positif. Ya. Semua laju diukur ini relatif terhadap medium udara. Biasanya untuk cepat rambat udara ini sekitar 300 340-an 340 meter per sekon. Oke, terima kasih. Sekian untuk penjelasan tentang gelombang mekanik dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.